Yo, salam Ki Justin Lover. Pagi ini Ki Justin akan coba ya, akan mencoba menganalisa untuk perdagangan BTC USDT ya. Beberapa hari kebelakangan ini selalu bermain di kisaran 60-62. Nah, terjadilah pasar stuck ya. Jadi hanya di situ saja bermainnya. Ki, gimana nih Ki pandangan BTC USDT ya untuk beberapa hari ini? Aku akan mencoba menganalisa dengan kemampuan analisa Ki Justin ya. Mungkin kalau memang analisa ini sependapat, jadikan acuan. Oke, kita langsung saja coba analisa untuk perdagangan futur ya, BTC USDT. Oke, kita coba kita hapus dulu jejak-jejak analisa Ki Justin ya beberapa hari kebelakangan ini. Jadi kita mencoba untuk menganalisa dari awal. Aku akan coba bermain pada perdagangan di time frame 1 hari ya. Aki mau melihat apakah pandangan analisa ini sependapat dengan teman-teman, maka jadikan acuan gitu. Nah, kalau kita bisa melihat perdagangan perdagangan untuk time frame 1 hari, kita coba analisa di MACD-nya dulu. Nah, kalau kita melihat susunan MACD ya, MACD-nya ini cenderung akan alami kemungkinan sedikit koreksi ya, sedikit koreksi. Nah, makanya Aki akan membuat jagaan dulu di trend up-nya dia gitu. Nah, apakah kronologi seperti ini ya, dan dia di sini bisa rebound ya untuk sebuah analisa MACD-nya ya, MACD-nya. Nah, sekarang kita coba untuk menganalisa pada candle perdagangan BTC-nya ya. Di sini kita butuh untuk membuat garis trendonnya dia ya, untuk menjaga kalaupun dia jatuh, apakah dia akan menembus ya, apakah dia akan menembus. Maka itu kita perlu ya, perlu. Nah, jadi seperti ini, membuat jagaan ya, membuat jagaan. Kalau memang dia harus lakukan koreksi, dia mendapati garis trendonnya dan dia akan mantul dengan mengikuti juga irama MACD-nya. Nah, sekarang yang jadi pertanyaannya adalah mau kemana ya, mau kemana arah BTC? Apakah memang dia nyata? Apakah dia memang nyata lakukan penurunan atau tidak? Nah, Aki akan coba melihat ya dari berbagai sisi ya, dari berbagai sisi. Ketika Aki mencoba ya melakukan kuncian-kuncian gerak untuk BTC, memberi ruang sedikit ya, memberi ruang sedikit agar kita mengetahui apakah dia memang jatuh sampai di garis trendonnya dia atau tidak gitu. Nah, Aki akan coba melihat berbagai sisi ya, melihat berbagai sisi. Kalau kita bisa memberi sedikit angel ya. Nah, ketika dia masih dalam status kurungan segitiga ya, si angelnya dia hanya sampai batasan support ya, supportnya ya, hanya batasan di supportnya gitu yang pernah jatuh sebelum dia breakdown ya, break up ya, bukan breakdown, break up ya. Nah,
Begitupun dengan perdagangan selanjutnya. Dia hanya sampai ya di main supportnya dia. Ya, dia langsung lompat lagi ke atas ya, langsung lompat lagi ke atas. Nah, dia langsung break up ya. Nah, kita bisa melihat dari dua kronologi dia perdagangannya gitu. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan adalah di pasaran saat ini ya. Nah, apakah apakah dia tetap melakukan perdagangan sama seperti perdagangan sebelumnya, hanya bermain di main supportnya saja ya, di main supportnya di kisaran angka 57, dan dia tidak mau menjatuhkan di garis breakdownnya dia ini ya, dia tidak akan sampai di sana. Kalau kita melihat dari dua perdagangan sebelumnya, ketika dia ya membuat segitiga triangle-nya gitu, oke? Nah, kalau kita melihat ya, dia akan lakukan kembali pada jejak sebelumnya. Kalau mau turun, dia bisa sampai di kisaran 57.000. Kalau mau turun ya, kalau mau turun. Nah, sedangkan kita mempunyai garis acuan ya, mayor supportnya gitu ya. Kalau dia memang down ya, dilakukan dijatuhkanlah ya, gas sampai di sini ya, di kisaran angka 47.000. Itu yang resiko sangat berat ketika memang dijatuhkan ya, dijatuhkan. Jadi kita mempunyai ya, kita mempunyai angka berbagai dukungan. Pertama ya, pertama kita mempunyai angka dukungan di segitiga triangle-nya ya, di sini. Nah, Aki akan coba memberikan sebuah pandangan untuk teman-teman ya. Kalau memang dia jatuh, kita bisa melihat dari dua angka dukungan ini sebelum dia memang dijatuhkan lebih dalam lagi. Jadi kita mendapati dua angka acuan. Kalau memang dia melihat melihat dengan dua perdagangan sebelumnya, dia hanya di main supportnya saja dan dia langsung ke atas ya. Begitupun pada perdagangan selanjutnya, dan saat ini yang kita lihat adalah sama persis. Nah, MACD kalau kita mau lihat, dia mungkin memang harus dijatuhkan ke 57 ya. Tapi kita lihat saja, pasar tidak ada yang bisa menebak ya. Ini hanyalah sebuah analisa Ki Justin untuk dijadikan acuan. Kalau kita melihat polanya, ini adalah pola uptrend koridor ya, pola uptrend koridor ya. Jadi dia membuat kenaikan, tetapi setelah kenaikan dia tidak terjadi sideways, melainkan dia perlahan turun ya, langsung mendapati pijakan, dia langsung naik lagi ya, dan seperti itu seterusnya. Ini adalah menuju new ATH-nya dia nanti di kisaran 77.000, 78.000. Itu personal prediksi Ki Justin. Oke? Itu aja yang bisa Aki berikan gambaran untuk BTC USDT ya. Jadi pola ini uptrend koridor, naik, tidak terjadi sideways ya, artinya dia mengalami koreksi dan menemui supportnya, naik lagi. Jadi seperti itu aja yang bisa Aki berikan untuk gambaran BTC USDT. Tetap semangat, bantu subscribe, kasih like agar Ki Justin selalu memberikan update-update trading cryptocurrency. Sampai jumpa, salam Ki Justin Lover.